Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami dalam Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang cahaya zikir. Apakah cahaya zikir kita ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya tidak terlewatkan video-video terbaru kami. Terima kasih. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, "Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Berzikir secara arti bahasa adalah menyebut, mengingat, atau berdoa. Dan di dalam agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah secara lisan melalui kalimat-kalimat suci. Maka dalam merasa yang lebih dalam bagi kami yang bisa kami tangkap, zikir ini seperti sebuah teknik pengalihan dari kesibukan urusan lahiriah, lalu fokus ke sisi ruhaniyah atau alam batin, sehingga tercipta keseimbangan hidup umat manusia supaya tidak terlalu larut dalam urusan duniawi. Dan mereka yang sudah merambah dunia tasawuf atau sufi, zikir adalah salah satu teknik untuk melepaskan segala sifat urusan duniawi dan fokus kepada Sang Khalik. Maka para ahli zikir sering mengalami sensasi zikir yang sangat berbeda-beda pada tiap-tiap praktek zikir. Dan juga tiap seseorang pasti pernah mengalami hal yang sangat fenomenal, meskipun hanya sekali dalam zikir pribadinya. Misalnya seperti dalam kondisi waskita gaib, cahaya zikir, rasa sejati yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan pada tema kali ini, kami ingin sedikit membahas tentang cahaya zikir. Bagi mereka yang melatih diri dengan teknik pernafasan dan tenaga dalam, tubuh akan menghasilkan energi seperti sebuah medan magnet atau energi prana dan lain-lain. Dan begitu juga dengan teknik zikir. Ini bisa menghasilkan cahaya positif yang sangat terang dan menyilaukan bagi mereka yang berenergi negatif. Lalu pada tubuh manusia, di titik zikir mana sajakah yang bisa menghasilkan cahaya dari zikir itu? Maka perlu diketahui, dari sepenggal lafaz zikir yang kita ucapkan dengan pemahaman yang benar, kemudian kita sugestikan dengan kuat, lalu kita yakini dengan maksimal dan hak atau hakul yakin. Dan jika itu semua kita arahkan pada sisi lahiriah seperti mulut, maka mulut tersebut bisa bercahaya. Jika kita arahkan kepada sisi nafas, maka keluar masuk nafas tersebut adalah kilatan cahaya. Jika kita arahkan ke pikiran atau akal, maka di situ juga akan memancarkan cahaya. Jika kita arahkan ke dalam hati, maka hati seseorang juga akan bercahaya. Dan jika kita arahkan ke dalam rasa, maka rasa seseorang juga akan terang dan memiliki kepekaan yang sangat kuat. Maka disitulah titik-titik cahaya yang mampu muncul pada tubuh manusia. Setiap titik yang kita fokuskan dengan zikir tertentu, di situ akan timbul cahaya yang silau sekali. Lalu bagaimanakah jin, setan, khodam,
dan makhluk astral lain bisa takut dengan cahaya tersebut? Para sahabat semua, berikut ini adalah salah satu contoh bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Pada saat kita masuk pada titik zikir pikiran, maka cahaya tersebut akan terpancar kuat. Dan saat kita masuk pada zikir hati, itu pun juga akan menghasilkan cahaya yang sangat hebat pula. Maka yang mengakibatkan segala makhluk astral takut pada kilatan cahaya zikir adalah pada saat hati dan pikiran yang penuh dengan cahaya zikir itu, tetapi dalam kondisi yang tidak stabil, maka akan terjadi kilatan cahaya yang tidak terkendali pula, yang liar dan menghantam seluruh dimensi ruang dan waktu di sekitar kita. Dan inilah cahaya terang yang mengganggu kegelapan alam astral tersebut, sehingga mereka takut dan jauh menghindar. Artinya, cahaya tersebut bereaksi kuat apabila hati dan pikiran kita perang dengan sendirinya, selalu berkecamuk di kedalaman zikir. Ini adalah salah satu penyebab cahaya zikir menjadi liar dan tidak bisa terkendali. Cahaya selalu menyambar ke sana kemari, seperti pikiran dan hati kita yang tidak bisa sejalan. Kenapa zikir kita tidak selalu fokus pada hati saja, atau fokus pada pikiran saja? Biarkanlah keduanya, antara hati dan pikiran, berjalan sendiri-sendiri. Pikiran dan akal adalah rumah kesenangan Allah. Begitu juga dengan hati, juga rumah kemuliaan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan mengingat Tuhannya, maka dirikanlah sembahyang. Dan para sufi juga berkata, hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Para sahabat semua, mungkin dari sebagian mereka, para ahli zikir, ada yang memiliki rasa kebanggaan tersendiri dengan mengalami hal tersebut. Cahaya yang selalu berkilatan dan dijauhi oleh makhluk astral. Lalu apakah hal seperti ini adalah baik atau kurang bagus? Para sahabat semua, mungkin untuk proteksi diri dari energi negatif, ini bisa membantu. Akan tetapi, apakah kita menginginkan untuk selalu berada dalam lingkaran tersebut? Hidup yang selalu bersinggungan dengan alam astral, beserta penangkalnya. Dan ketahuilah, kelemahan dari hal tersebut, bahwa engkau tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hati dan pikiran itu selalu aktif dan perang dengan sendirinya. Cahaya hati yang mengarah ke pikiran, dan sebaliknya, cahaya pikiran yang mengarah ke hati, selalu berperang. Maka redamlah dan kondisikanlah keduanya. Jika kita menginginkan pada jalan hati, jalanilah hati itu dengan bersungguh-sungguh. Dan jika kita ingin berada pada jalan pikiran, jalanilah pula dengan sungguh-sungguh. Para sahabat semua, jika kita menginginkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, masukilah salah satu pintunya, baik itu hati ataupun pikiran ataupun pintu-pintu yang lain. Jika masing-masing hati dan pikiran belum bisa terkondisikan, bagaimana Allah akan menurunkan petunjuknya jika kita sendiri belum mampu mengkondisikan? Apakah hati mampu menerima petunjuk jika pikiran kita tidak tenang?
Dan apakah keinginan yang berasal dari pikiran itu akan sampai jika hati mengatakan bahwa pikiran itu masih kotor? Para sahabat semua, semoga ini bisa menambah wawasan dalam diri kita dan semoga mampu mengkondisikan hati dan pikiran dengan benar dan sampai kepada petunjuk-petunjuk yang mencerahkan. Semoga bermanfaat. Amin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.